Orang yang tidak melakukan perintah Allah dalam hal ini mengalahkan dunia, sama dengan ia mengasihi dunia. Dan itu artinya kita menjadikan diri kita musuh Allah. Lebih baik memilih menjadi sahabat Allah daripada musuh Allah. Itu berat, saudara. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita masuk yang kedua, saudara. Mengapa dunia harus dikalahkan? Itu menjadi pertanyaannya. Mengapa dunia harus dikalahkan? Yang pertama, karena ini perintah Tuhan. Dengar saudara, mengapa dunia harus dikalahkan? Mengapa sistem kuasa si jahat itu harus dikalahkan, saudara? Karena ini perintah Tuhan. Dan yang namanya perintah memang harus ditaati. Yang namanya perintah harus dilaksanakan, saudara-saudara. Sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Seseorang yang berkata bahwa dia mengasihi Allah, dia harus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Makanya Yohanes 14 ayat 15 bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ini perintah, dunia harus dikalahkan. Sekarang kita evaluasi diri kita. Kita mengasihi Tuhan atau tidak. Jangan-jangan kasih kita kepada Tuhan sekedar di mulut, saudara, tapi tidak terlihat dalam tindakan-tindakan kita. Lalu saudara-saudara dikatakan juga di dalam Yohanes 14 ayat 21 bilang begini. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintahku, tidak hanya pegang perintah Tuhan, tapi melakukan, dialah yang mengasihi aku. Amin Bapak Ibu saudara. Jadi ini perintah, dan perintah ini saudara harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah mari kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat ini Bapak Ibu saudara ada 2 kali kata mengalahkan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan. Kata mengalahkan di situ Bapak Ibu saudara ini ditulis dalam bentuk auris saudara ya. Jadi ini ditulis dalam bentuk auris, kata kerja atau kata perintah yang diberikan kepada saya dan saudara. Kita perhatikan saudara, ada 2 kata mengalahkan di sini yang perlu kita perhatikan lebih dalam, lebih jauh. Kata mengalahkan yang pertama ini saudara ditulis dalam bentuk present tense. Ya, kata mengalahkan yang pertama di sini ya ditulis dalam bentuk present tense, artinya terus menerus, dimanapun kapanpun harus mengalahkan dunia. Jadi kata mengalahkan yang pertama, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah kata mengalahkan yang pertama ditulis dalam bentuk present tense, terus menerus, dimanapun kita berada dunia harus dikalahkan. Kapanpun, di saat seperti apapun dunia harus dikalahkan saudara. Karena tentu iblis tidak pernah tinggal diam. Dia punya banyak cara untuk menjatuhkan kita. Dia punya banyak cara saudara untuk menyerang kita. Nah bagaimana kita tidak berjaga-jaga saudara? Kita bisa hancur. Makanya kata mengalahkan yang pertama ditulis dalam bentuk present tense. Terus menerus kita harus mengalahkan dunia. Makanya orang Kristen tidak boleh lengah. Ya, orang Kristen tidak boleh lengah terhadap kuasa si jahat saudara ya. Tidak lelah untuk menyerang dan menghancurkan kita ya. Bandingkan dengan Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13 waktu Yesus dicobai ya. Sesudah Yesus dicobai dan tentu iblis kalah, tidak bisa melawan Yesus. Lalu ayat ini bilang begini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Saudara garis bawahi kalimat ini, dan menunggu waktu yang terbaik. Dia menunggu waktu yang terbaik untuk serang balik. Nah Yesus saja saudara-saudara dia serang. Yesus saja saudara-saudara dia lawan saudara-saudara. Apalagi sekedar kita saudara-saudara. Oleh karena itu kita memang mesti kuat di dalam doa. Mesti kuat dalam firman. Harus andalkan Tuhan. Kalau tidak selesai saudara-saudara. Dia selalu menunggu waktu yang terbaik untuk menyerang kita. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8.
1 Petrus 5 ayat yang ke-8 bilang begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, ini lawan kita. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara lihat di sini. Dalam terjemahan yang lain, misalnya bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini. Hendaklah kalian waspada dan siap siaga. Sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Itu iblis, saudara, itu setan. Nah, bagaimana mungkin kita tidak mempersiapkan diri kita lalu kita mau bilang dunia harus dikalahkan. Dunia tidak akan bisa dikalahkan kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan. Anda tidak tunduk pada Tuhan. Anda tidak kuat dalam doa. Bagaimana dunia bisa dikalahkan? Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, rahasia menang melawan kuasa si jahat ini kan di dalam Yakobus 4 ayat 7. Perhatikan, Yakobus 4 ayat 7 bilang begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Untuk iblis lari dari saudara, ya, tunduk pada Allah lalu lawan dia. Saudara, kalau Anda tidak tunduk pada Tuhan dan tidak melawan dia, bagaimana dia lari? Kata tunduk itu dari kata Yunani hupotasso. Hupotasso ini menundukkan diri, merendahkan diri, takluk. Ini sikap pasif kita di hadapan Tuhan. Pokoknya kita berserah penuh. Kita tidak bisa melawan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa, saudara. Kita memang harus menundukkan diri, merendahkan diri di hadapannya untuk bisa mengalahkan dunia, untuk bisa mengalahkan kuasa setan. Itu yang pertama. Kata mengalahkan yang pertama ditulis dalam bentuk present tense, terus menerus, kapanpun, dimanapun kita harus mengalahkan dunia. Tapi yang kedua, saudara-saudara, dan yang kedua ini menguatkan setiap kita. Kata mengalahkan yang kedua, saudara-saudara, ditulis dalam bentuk past tense. Artinya bahwa sesuatu yang sudah terjadi yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, yang pertama present tense terus menerus, tapi yang kedua tuh past tense. Artinya sesuatu yang sudah terjadi yang dilakukan oleh Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan sudah mengalahkan dunia, dan memang Tuhan sudah mengalahkan dunia. Artinya bahwa kita tidak sedang mengalahkan sesuatu yang belum dikalahkan, tapi sesuatu yang sudah dikalahkan. Siapakah yang terlebih dahulu mengalahkan dunia? Tentulah Yesus Kristus sudah mengalahkan dunia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah mengalahkan dunia. Itu yang menguatkan kita. Kita tidak berjuang sendiri, Saudara. Makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 57 bilang begini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, kepada saya dan saudara, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama dalam bentuk past tense, memang terus menerus kita harus melawan kuasa si jahat. Tapi masuk di bagian yang kedua, kata mengalahkan, ini ditulis dalam bentuk past tense, saudara-saudara. Ya, jadi memang ini sudah terjadi. Yesus sudah mengalahkan dunia. Jadi artinya begini, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita tidak berjuang untuk meraih kemenangan dengan kekuatan kita. Toh pada akhirnya kita tahu bahwa memang Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah memberi kemenangan bagi kita, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi sekarang kita sedang melawan atau berjuang melawan sesuatu yang sudah dikalahkan. Bukan sesuatu yang belum dikalahkan, sudah dikalahkan. Dan sebagai anak-anak Tuhan memang kita harus berjuang mengalahkan dunia, mengalahkan kuasa si jahat. Tapi kita perlu ingat, dia sudah mengalahkannya terlebih dahulu 2000-an tahun yang lalu, Yesus Kristus. Jadi kita tidak sendiri, kita jangan merasa, ini kayaknya berat nih ini perjuangan kita. Tidak, saudara. Dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Makanya Yohanes 16 ayat 33, Yohanes 16 ayat 33 bilang begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Ya, saudara-saudara, ada kalimat aku telah mengalahkan dunia. Jadi sekali lagi kita mengalahkan dunia yang sudah terlebih dahulu dikalahkan oleh Yesus Tuhan. Makanya kita dikatakan lebih dari pemenang. Roma 8 ayat yang ke-37 mengatakan seperti ini, saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita diminta untuk mengalahkan dunia, saudara-saudara. Tapi kita perlu ingat, Dia sudah kalahkan.
Jadi sebagai orang Kristen kita perlu tahu bahwa kita bukan berjuang menuju kemenangan. Tapi kita berjuang dari kemenangan. Ini yang membuat perjuangan itu terasa ringan. Jadi itu yang pertama. Mengapa dunia harus dikalahkan? Karena ini perintah. Yang kedua, mengapa dunia harus dikalahkan, saudara? Karena jika kita tidak mengalahkan dunia, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah. Karena kalau dunia tidak dikalahkan, saudara, ya, kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, maka itu menunjukkan bahwa kita mengasihi dunia. Nah, kalau kita mengasihi dunia, saudara, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Orang yang tidak melakukan perintah Allah dalam hal ini mengalahkan dunia, sama dengan ia mengasihi dunia. Dan itu artinya kita menjadikan diri kita musuh Allah. Lebih baik memilih menjadi sahabat Allah daripada musuh Allah. Itu berat, saudara. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tapi banyak orang Kristen yang lebih baik dia bergaul dengan dunia atau bersahabat dengan dunia daripada dengan Allah, saudara. Dia tidak takut kok dengan murka Allah yang menyala-nyala, saudara. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, saudara. Tapi banyak orang lebih memilih bersahabat dengan dunia karena memang dunia lebih enak, lebih menggiurkan, ya. Hidup dalam dunia, ya, bersahabat dengan dunia itu jauh lebih enak begitu, ya. Kita kayak lebih disenangkan, dunia kayak lebih tahu maunya kita, kira-kira begitu, ya kan? Dunia lebih paham kita, dunia lebih bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Padahal itu kotor tuh, padahal itu najis tuh. Padahal itu tuh hal-hal yang tidak benar. Lebih baik bersahabat dengan Allah. Banyak orang kan begitu, sedikit diproses dia bilang, wih ikut Tuhan ini kayak pun susah. Memang ikut Tuhan begitu. Kan dia bilang barang siapa yang mau mengikut aku harus sangkal diri. Ya toh, pikul salib baru ikut aku. Sangkal diri itu artinya berkata tidak terhadap keinginan kita. Dan berkata ya pada keinginan Tuhan. Itu sangkal diri dan itu sulit loh, saudara. Lalu pikul salib. Enak di mana? Memang begitu prosesnya. Filipi 1 ayat 29. Kamu dikaruniakan tidak hanya untuk percaya, tapi menderita. Percaya dan menderita itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Satu paket dalam kehidupan orang percaya. Nah, sedikit ada proses lalu tidak mau lagi ibadat, tidak mau lagi andalkan Tuhan. Lebih memilih lebih baik bersahabat dengan dunia. Iya. Kamu akan menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Tapi kalau Anda tidak bertobat, akan menghancurkan Anda. Makanya cepat-cepat sadarlah dan bertobatlah. Lebih baik bersahabat dengan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Kata jangan itu kata larangan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya? Coba lihat di ayat 16 bilang begini. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita evaluasi diri kita. Kalau kita lebih mengikuti keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Kita bukan berasal dari Bapa, dari dunia. Keinginan daging bisa terlihat juga di dalam Galatia pasal yang kelima. Itu dijelaskan dengan baik. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, suka berseteru, jangan begitulah. Perselisihan, apalagi iri hati. Stop, sudah dengan iri hati. Nanti mati cepat. Ada orang yang suka sekali iri hati. Orang lain sukses, dia yang susah. Orang beli sofa baru, kamu yang pusing sendiri. Ya, orang naik jabatan, kamu yang kemana? Tidak tenang dalam hidup, sudah santai. Masing-masing dengan berkatnya masing-masing. Amin. Hidup Anda harus dikendalikan Tuhan, bukan dikendalikan oleh iri hati Anda. Tidak usah, makanya nanti cepat tua, masih muda. Karena hidup penuh dengan iri hati, begitu kan? Tidak usahlah, saudara-saudara diberkati. Orang kalau lebih memilih hidup iri hati, dia tidak akan bisa bersyukur. Tidak akan bisa bersyukur. Hiduplah bersyukur. Toh semua Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Masing-masing dengan berkatnya masing-masing. Jadi tidak usah iri hati. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian.
Apalagi kemabukan. Ada kok yang masih mabuk-mabuk. Tahun 2024 nih berhenti sudah. Amin. Mabuk sampai pulang rumah tidak tahu mana istri mana pembantu. Tolonglah bertobat sudah. Dia tarik tak salah, tarik pembantu saudara-saudara. Ya toh, mabuk terus hanya bertengkar dengan orang, bakalai dengan orang tiap hari. Bikin susah diri, stop sudah. Pesta pora, pesta tidak salah tapi yang salah itu pesta pora. Pesta jam 7 malam kembali jam 7 pagi itu kelewatan. Kamu gimana saja. Dia dansa tombak begitu lama saudara. Bertobat saudara ya. Lalu dikatakan dan sebagainya. Nah di kata dan sebagainya ini banyak yang bilang. Wuhu mantap. Yang ada kan cuma mabok. Ini kan tidak ada. Rokok kan tidak ada di situ Pak. Rokokmu kasih masuk di dan sebagainya. Pencuri bebek kasih masuk di dan sebagainya. Maloi orang mandi kasih masuk di dan sebagainya. Ya toh. Suka ambil orang penghasil keringat toh. Itu kasih masuk di dan sebagainya. Semua. Tidak mungkin Alkitab tulis semua dosa-dosa kita kan. Kan ada yang tanya saya di radio begitu. Pak di situ kan mabok ada Pak. Oke saya sudah berhenti mabok. Tapi saya masih rokok. Saya bilang rokokmu masuk di dan sebagainya. Repot amat sih jawab itu. Kan tidak ada di dalam Alkitab eksplisit. Bilang jangan merokok. Itu tidak ada. Ya tidak ada secara eksplisit. Tapi bukan berarti tidak ada secara implisit. Itu ada saudara. Bukankah hukum kasih? Saudara ingat ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu melawan hukum kasih. Anda sudah tidak kasih diri Anda kalau Anda merokok. Dan Anda juga tidak mengasihi orang lain. Itu implisit. Amin. Perokok pasif itu kan lebih bahaya. Banyak yang mati perokok pasif saudara. Duduk dalam lingkungan orang yang suka rokok. Anda yang masih merokok. Kas mati itu rokok. Kalau perlu berhenti. Anda sudah tidak kasih diri Anda juga tidak kasih orang lain. Itu perbuatan daging. Dan tentu itu kuasa setan yang bekerja di situ. Kita harus kalahkan. Tapi berhenti rokok susah Pak. Bisa. Sampai bilang, orang lain bisa kenapa kamu tidak bisa? Kok dia dari planet lain? Sama manusia. Kalau dia bisa kamu bisa. Amin kok. Begitu. Tapi sekarang nih saudara orang lebih takut pi Pertamina daripada pergi gereja. Coba lihat, pergi gereja tuh di depan saya masih tarik baru masuk. Terus takut, pi rumah Tuhan mereka tidak takut. Coba pi Pertamina, mereka ada rokok di situ. Tidak ada, mau masuk saya langsung kasih matiin lah. Dong lebih takut Pertamina meledak daripada Tuhan. Dia lebih takut Pertamina saudara daripada takut Tuhan. Datang sini soalnya hormat Tuhan. Apalagi pendeta, Tuhan saya suruh hormat tuh pendeta. Tapi itu sudah kalau pendeta juga iko, nah itu masalahnya. Sebelum naik, tarik dulu. Nah itu kan repot, tidak jadi teladan. Nah, bagaimana jemaat untuk bertobat? Dong gereja ini dong bikin sama ke apa ya? Tempat yang tidak baik begitu. Padahal ini gereja, saudara-saudara. Tapi itu yang terjadi. Tapi di sini tidak ada. Di misi Inggris nih tidak ada. Semua tuh orang baik, khusus di ibadah raya 1 ya. Ibadah raya 2 dan seterusnya saya tidak tahu ya. Jadi memang dunia harus dikalahkan. Nah untuk mengalahkan dunia ya mesti dengan kuasa Tuhan. Tidak bisa dengan kuasa kita. Yang ketiga saudara, mengapa dunia harus dikalahkan? Karena kita tidak berasal dari dunia ini. Yohanes pasal 15 ayat 19 bilang begini. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Maksud aku telah memilih kamu dari dunia, maksudnya kita dipilih menjadi orang percaya. Dulu kita bukan orang percaya, dulu kita orang kotor, dulu kita nih sampah masyarakat, dulu kita nih tidak menghormati Tuhan, saudara-saudara. Tapi seiring berjalannya waktu, saudara-saudara, kasih karunia, kemurahan hati Tuhan menangkap kita, menarik kita, sehingga di sini dikatakan, aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dulu dunia sayang kamu, dulu kamu bergaul dengan dunia, dulu kamu menjadi sahabat dunia, ya kan, saudara-saudara. Tapi setelah Yesus pilih kamu dari dunia, tempat kamu jadi berbeda, saudara-saudara. Kamu ciptaan baru sekarang, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kamu ciptaan baru, saudara-saudara. Nah waktu Anda menjadi ciptaan baru tentu dunia benci kamu. Karena kamu ikut cara-cara Tuhan. Kamu ikut apa kata firman ya. Tentu saudara-saudara dunia benci kita saudara. Makanya firman Tuhan bilang begini saudara. Berkaitan dengan aku telah memilih kamu dari dunia. Alkitab bilang bukan kamu yang pilih aku. Tapi aku yang pilih kamu.
Itu kalimat tuh bikin kita bersyukur, berdiri, angkat tangan, tidak bisa bernyanyi, hanya menangis. Tuhan yang pilih kita, saudara. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tidak hanya memilih, tapi menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bukan kita yang pilih Tuhan, Dia yang pilih kita. Kita ini kotor, saudara-saudara. Kita ini sampah, saudara-saudara. Kita layaknya dihukum, dibuang, tidak dipakai lagi. Tapi dengan kasih karunia, kemurahannya, Dia restorasi kita, saudara. Menjadikan kita manusia-manusia baru. Kalau misalnya sistem dunia yang dipakai, kita tidak dipakai, saudara. Tentu kita tidak dipakai, kita dibuang. Cara kerja Tuhan itu kan beda, restorasi. Dia merestorasi kita menjadi alat ciptaannya yang baru, saudara. Bukan ganti, kalau dunia itu jelek ganti, jelek ganti. Ya kan, kalau kita nonton ajang pencarian bakat Indonesian Idol, X Factor, Racing Star, kan begitu. Yang bagus yang dipilih, saudara. Yang tidak baik ya dibuang, saudara. Tapi Yesus tidak begitu. Kalau Yesus pakai cara dunia, tentu kita semua dibuang, toh saudara. Tapi bersyukur kita dipilih, itu kemurahannya, itu anugerahnya. Amin, Bapak Ibu saudara, dipilih untuk melayani pekerjaan Tuhan, dipilih saudara untuk menjadi ciptaan baru, itu luar biasa. Makanya Yohanes 6 ayat 44 mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Amin, Bapak Ibu. Kita semua bisa ada di gereja hari ini memuji menyembah Tuhan. Bahkan kita ingat diri kita dulu jahat, sekarang kok hidup kita jauh lebih baik. Itu Bapa yang tarik kita saudara. Bukan karena kehebatan kita, saudara. Memang benar kita lahir di dunia dan masih di dunia. Ya. Tapi ingat kewargaan kita tuh di sorga. Kita ini warga sorga, saudara. Ya, terlihat dari Filipi pasal yang ketiga 20 bilang begini. Filipi 3:20 Bapak Ibu perhatikan. Karena kewargaan kita nih warga sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita nih warga sorga. Setelah ini kita akan ke sana. Bagi yang percaya. Amin. Makanya firman Tuhan bilang jangan gelisah hatimu. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi kata kuncinya di situ ada pada kata percaya. Percaya kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Kita warga sorga. Jadi memang kita harus mengalahkan dunia. Kita tidak berasal dari dunia ini. Betul kita lahir di dunia, saudara. Dan kita masih tinggal di dunia. Tapi kan kita tahu setelah ini kita akan ke sorga bagi yang percaya kepada Kristus.